ketemu lagi. Kali ini saya mau nge-reading Aries di tahun 2025. Untuk zodiak yang lainnya, 11 zodiak lainnya menyusul ya, kalau nggak banyak kesibukan karena jadwalnya minggu ini agak padat. Selasa ada ke mana, Rabu ada kemana ya. Oke, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu ya guys ya. Berdoa dimulai, mungkin kita mau kupas tuntas atau gimana nanti kita lihat aja. Pokoknya ini seputaran mengenai Aries. Stay tune ya, kita berdoa dulu. Oke, jangan lupa di follow, like, share, subscribe. Yang mau mendapatkan notifikasi terbaru dari saya upload video terakhir bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request sama atau judul bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, kalian para Arian asik. Aries itu zodiak pertama ya kalau di perzodiakan, tapi kalau untuk mengikuti bulan itu dia mungkin keempat ya. Tapi sebenarnya Aries itu pemimpin dari 11 zodiak lainnya ya. Kita mulai ya guys ya. Aries di tahun 2025. Aries di tahun 2025. Oke. Merinding aku, kenapa ya? Oh tidak. Kok aku pengen korek kuping ya, gatel kuping aku. Aku nggak biasa begini satu-satu, tapi dibuka dulu semua, baru nanti akan terangkai sebuah cerita ya. Oke. Kayaknya aku mau korek kuping dulu, boleh nggak? Oke, dimulai ya. Kita ke tarot. Aku udah dapat sedikit gambaran ya. Aries di tahun, aku nggak baca kartu terbalik ya. Sorry ya. Ini kartu aku ini terbatas karena pada kena hujan batu es kemarin di Depok itu loh ya. Jadi kalian kalau mau nyumbang boleh, mau kirim nominalnya juga boleh ya, beli kartu atau mau kirim kartu juga boleh. Aries di tahun 2025. Kalau misalkan durasinya kepanjangan, kalian bisa nonton di platform warna merah sesuai dengan nama tok-toknya. Aries di tahun 2025. Aku ngerasain energi uang yang kuat ya. Oh my god. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita sudah habis ini nanti aku mau bacain yang tarot lainnya. Jadi kita kartunya 3 tapi 2 tarot ya. Semoga nanti ada lebih kejelasan, lebih detailnya lagi. Tapi kalau misalkan udah terlalu jelas, I think tarotnya nggak usah ya. Aries di tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu akan banyak diterpa gosip miring, isu, fitnah, hasut yang ngebuat kamu nggak tenang ya. Tapi kalau kamu marah, rezeki itu nggak ada, hal-hal baik itu nggak datang. Tapi kalau kamu tetap menjadi orang yang baik, yang kuat prinsipnya, rezeki itu banyak menghampiri kamu ya. Itu aku ngerasain di tahun ini Aries lagi berlimpah keuangan, money, khususnya yang Aries di bulan April ya, karena aku tahu Aries ini di bulan April ya, wow, luar biasa dia. Energi kekuatan uangnya dia
yang baru sampai ke aku nih pesan magnet rezeki banget, tapi dia harus jadi orang yang baik, harus tenang ya, harus kuat prinsipnya, nggak ikut kemana-kemana, netral, baru dia bisa menarik rezeki, jadi magnet rezeki. Dia diem pun ngeretak di hati itu jadi. Iya, Aries harus tetap menjadi sosok seorang yang baik, seperti tulus, nyaman dengan dirinya sendiri, maka dia akan buat nyaman orang lain. Terus mengayomi, merangkul, bekerja sama, saling kerjasama, saling merangkul, saling mengayomi, saling banyak, saling itu banyak, saling mengajak pada kebaikan, saling mengingatkan ya, saling kepada orang lain ya, serta tulus dan setia gitu, nggak toksik, lebih lihat secara detail. Misalkan ada seseorang yang melakukan sesuatu nggak baik gitu ya, Aries tuh nggak menjas, kenapa sih ini dia seperti itu, pasti ada alasannya, dia akan cari tahu. Aries tipenya gitu, jadi Aries tuh nggak toksik, nggak langsung nilai ini orang kenapa sih rese gitu, nggak, dia pasti berpikirnya gini, pasti deh ada yang mendasari kenapa dia rese, kayak gitu Aries ya. Nah, dan yaitu tadi keyakinan, Aries harus penuh kasih sayang ya, emosi tolong dijaga, nah harus sabar. Kalau misalkan emosi yang meledak-ledak hilang. Dalam hal rezeki, pasangan itu juga seperti itu, jadi harus pintar mensiasati emosi. Kalau misalkan Aries overall secara keseluruhan baik, insya Allah rezeki bagus ya. Orang di masa lalu juga akan datang dan menyesal karena dulu pernah banyak mendapatkan omongan orang, dipengaruhi, digosip, mendapat pengaruh, terus banyak yang recokin, akhirnya dia lemah, pergi, putus, dia akan kembali lagi, mantan bisa juga ya, karena memang dia menyadari kekanak-kanakan dan telah memanfaatkanmu dan akhirnya dia menyesal. Ada juga yang seperti itu dan mengajak ke jenjang yang lebih serius, ada juga. Makanya Aries harus banyak mendekatkan diri sama Allah. Jadi semua itu tergantung Aries ya, semua masih 50-50, tapi gimana Ariesnya aja ya. Kuncinya adalah Aries menjadi sosok seorang yang baik, maka rezeki, keberuntungan itu mudah untuk ditarik oleh Aries atau jadi magnet rezeki. Itu yang aku rasain ya. Keren. Ya memang sih kebanyakan dari Aries ini memang dia punya kekuatan yang tidak terlihat ya. Bahkan Aries tuh bisa menyakiti tanpa menyentuh. Aries tuh bisa menarik sesuatu hal yang dia mau. Makanya kebanyakan dari Aries yang nonton ini itu kebanyakan Aries yang ketika keinginannya itu geretak di hati, dia akan dapat cepat atau lambat. Apalagi kalau dia udah rajin ibadah, tenang, jadi Aries yang baik, sekejap mata cepat. Karena aku ngerasain beberapa dari Aries yang nonton ini, dia udah menjadi orang atau sosok yang spiritual ya. Karena Aries nih cobaannya gila-gilaan ini, 2025 ke belakang itu dia gila-gilaan banget di tempatnya ya. Tapi dia orangnya pantang menyerah ya. Dulu hidupnya kayak roller coaster ya, naik dikit banting, naik dikit banting. Aries tuh terkenal mentalnya luar biasa, dia kuat banget, dia nggak pernah menyerah, dia bangun. Dia kalau susah ini Aries dia menarik diri, tapi ketika dia senang dia akan keluar berbagi. Jadi jarang sekali orang yang tahu benar-benar kesusahannya Aries kalau bukan orang-orang tertentu ya. Dan Aries ini tipe orang yang dia humble, ramah sama siapa aja, tapi untuk masuk ke kehidupan dia tuh sangat sulit ya. Karena Aries ini harus dapat yang sefrekuensi, sevibrasi. Dia malas ketika orang-orang ketika lo berhadapan dengan Aries, lo harus menanggalkan semua hal yang dirasa negatif di mata Aries. Bukan hanya di mata Aries, tapi di mata orang. Misalkan lo flying victim, lo lo manipulatif, lo tukang bohong ya kan, lo NPD, nah lo harus runtuhin itu semua. Lo harus jadi orang yang apa adanya, baik, jujur, apa adanya, tulus. Aries suka dengan orang-orang yang baik. Tapi ketika, bukan berarti Aries semuanya enaknya aja atau harus jadi malaikat di hadapan Aries, enggak. Aries itu mengimbangi perlakuan orang, jadi mirroring treatment ya, itu Aries. Ketika lo baik sama Aries, dia bisa lebih baik lagi. Ketika lo nggak baik, tunggu tanggal mainnya. Tapi dia masih bisa tersenyum, tapi nanti ketika udah waktunya dihantam, lo akan kena mental. Itu Aries yang saya kenal ya. Aries ini makin, yang aku rasain di tahun 2025 ini, Aries makin glowing, lebih self love, karena
glowing itu dan lebih self love itu karena dia benar-benar fokus mendekatkan diri sama Allah, dengan Tuhannya. Ya, banyak dari Aries yang ketarik ke bacaan saya ini, dia benar-benar disayang oleh Allah dan alam semesta. Ya, tapi dia kuat, dia bangkit, dia nggak punya dendam dengan siapapun. Dia mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti dia gitu ya. Tapi ya itu tadi, dengan beberapa syarat. Aries memaafkan, tapi untuk masuk lagi ke dalam kehidupannya dia, ketika itu dirasa sudah fatal, apalagi berhubungan dengan keluarga, ya keluarganya disakitin, udah Aries tidak akan pernah membuka pintu lagi untuk masuk ke kehidupan dia. Ya oke. Yang mau private reading boleh, yang mau order garam juga boleh. Ini putih halus harganya 25, ini pink halus harganya 30, ini putih kasar harganya 20. Ini untuk apa? Menetralisir energi negatif dari dalam maupun dari luar tubuh, ya, dengan cara minum, mandi, masak, ngepel, tenang, no drama-drama, rajin ibadah, membuka pintu-pintu rezeki dan membuka aura. Ya, jadi kalian kunci hidup tuh sebenarnya apa sih? Ya rajin ibadah. Dengan rajin ibadah itu kita akan tenang, aura kebuka, no drama-drama, ya kan? Terus pintu-pintu rezeki insya Allah akan kebuka. Semua itu akan insya Allah. Yang negatif-negatif akan mental dengan sendirinya. Kalau kita udah positif auranya, maka saya bilang benerin dulu energinya biar positif, yaitu dengan cara self healing dan self love, itu ada paketannya lagi. Ya, terus yang mau diterapi boleh, aku ada di seputaran Depok ya. Sakit apa? Terapi ini untuk apa sih? Sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, autis, bipolar, insomnia. Ada pelakor, ada pebinor, ya, diblokir, kena black magic, insya Allah bisa. Kita nggak pakai puter guling apa enggak, ya. Kita benar-benar back to Allah, balik ke jalannya Allah ya. Kita spiritual banget. Tujuannya ya dengan cara sholat, ibadah, sedekah, terus udah gitu zikiran ya, and many more ya. Itu karena ya itu tadi ya, kalau kamu mau berobat kemanapun, ketika kamu nggak balik ke jalan Allah, itu bullshit. Lo mau ke kutub utara, mau ke kutub selatan, kalau lo nggak balik ke jalan Allah, itu bullshit. Dan ketika lo cuma di rumah aja tapi lo bener-bener balik ke jalan Allah, lo akan sembuh. Karena pada dasarnya 30% itu dari orang lain bantuan, 70% dari diri kita. Jadi kalau di-combine, lo ibadah juga, terus lo berobat juga, tapi pilih-pilih ya berobatnya, itu di-combine insya Allah 100% lo menang. Karena kita tetap butuh bantuan orang lain. Kalau kita bisa apa-apa sendiri, nanti kita jadi sombong ya. Dan membuka, dan ada jalur rezeki orang lain lewat kita juga, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk tarotnya di sini menjelaskan memang Aries nih benar-benar punya keluarga yang berkecukupan finansial. Kalaupun Aries sampai menikah, Aries akan punya keluarga yang kaya raya. Minimal kalau nggak kaya raya, minimal tuh kaya, ya. Dan Aries benar-benar di puncaknya banget. Kalaupun memang ada dari kalian yang akan menikah, kalian akan menikah dengan orang yang kaya. Kalaupun memang kalian biasa aja menikah, kalian akan kaya, kayak gitu. Dan apapun yang Aries mau, Aries bisa dapet ya. Dan sebenarnya Aries sih bisa berdiri sendiri di atas kakinya sendiri, tapi ketika materi dan pasangannya kuat, itu seperti tongkat buat dia. Aries sudah bisa nih berdiri, tapi pakai tongkat kan bisa makin ajak lagi kan, kayak gitu. Dan Aries bisa lebih banyak berbagi dengan rezeki yang dia punya. Satu, dia dapat dari pasangannya, mungkin suaminya atau istrinya yang kaya. Kedua, basicnya memang dia senang berbagi dan dari hasil rezekinya dia sendiri, jadi tidak mengganggu keuangan rumah tangga. Itu yang aku lihat. Dan memang Aries tahun ini bisa menarik lagi rodanya ke atas, tapi semua tergantung Aries ya. Di tahun 2025 juga akan ada yang menawarkan perasaannya sama Aries, dan ini adalah soulmate-nya Aries ya. Karena memang ada orang yang menahan perasaannya selama ini ke Aries. Cuman memang ya orang itu masih punya banyak beban, jadi lebih ke pasrah, menyerahkan semuanya sama Allah. Tapi ternyata di balik kepasrahannya itu akhirnya bisa membuka peluang pintu untuk dekat dengan Aries. Jadi tergantung Ariesnya mau hubungannya baik atau enggak. Karena Aries secara nggak langsung masih belum bisa move on dari masa lalu. Mungkin orang di masa lalunya itu terlalu zolim sama Aries, ya. Dan tapi Aries juga berpikir, gue harus bisa keluar dari situasi itu karena gue yakin gue bisa punya keluarga. Jadi mindsetnya Aries itu dipakai, gue mau punya ending, gue mau punya happy ending
Ya, dan itu terjadi. Aries ketemu dengan pasangan yang memang seimbang sama dia, sayangnya, soulmate-nya pokoknya ya. Karena Pak Aries sejujurnya ya sebenarnya dibilang edik, yes, dibilang enggak juga enggak gitu. Jadi dikasih syukur, enggak, Aries bisa hidup. Entah itu dikasih pasangan yang bekerja atau enggak, Aries bisa hidup. Ya, tanpa pasangan Aries juga bisa. Dikasih itu makin lebih kayak vitamin aja gitu. Ya. Dan Aries memang kadang ada beberapa dari kalian yang mungkin agak overthinking ya, dalam artian bukan overthinking tapi lebih ke dia kadang suka evaluasi gitu ya, kejadian-kejadian, oh ini maknanya ini. Kenapa? Karena dia mau move on dari masa lalu yang gak baik walaupun jalannya pelan, karena dia tahu ini udah gak worth it lagi untuk dipertahankan ya gitu. Jadi ini lebih ke evaluasi yang udah Aries lakukan ini lebih ke gunanya tuh untuk menjadikan Aries lebih siaga aja ketika ada seseorang yang mendekati dia, dan ini kayaknya gelagatnya ini gue harus bersikap ini. Jadi dia punya border ya gitu, batasan. Ini Emperor nih Aries banget ya, Emperor dia tuh benar-benar pejuang banget. Nah contohnya orang-orang yang memanfaatin Aries kan, kenapa? Karena Aries nih pernah di sisi dia tersakiti dan dia tersadar ya, dia belum bisa move on karena dulu sangat kondisinya sangat tidak mengenakan buat Aries. Udah sih dihantam habis-habisan masalah percintaan, keuangannya juga dihantam habis-habisan. Makanya nggak heran Aries di tahun 2025 ya dibayar semua sama Allah ya. Pernikahan mungkin ada yang mau melangsungkan pernikahan itu juga bisa ya. Terus ya Aries menjadi sosok seorang yang jauh lebih hebat, lebih baik, lebih bijaksana. Banyak yang minta konsultasi sama Aries. Mungkin ada beberapa dari kalian yang healer gitu ya, yang terapis atau tarot reader juga maybe gitu ya. Dan banyak yang ingin ngajak kerja sama Aries, dan Aries punya keluarga yang berbahagia, punya keluarga berbahagia atau dia berbahagia dengan dirinya sendiri juga, dan berkecukupan finansial. Karena Aries ini tidak mau lagi terjadi pengkhianatan dalam diri. Itu yang buat dia overthinking ya, kayak gitu. Dan Aries benar-benar memulai semua dari nol ya. Aku seneng banget dengernya. Keren, Aries pertahankan. Yaitu tadi ya, ini mungkin sebuah ujian buat Aries ya, dimana kamu udah baik tapi kadang kan gini loh, ketika kita balik ke jalan Allah juga ngetes kayak orang pacaran aja. Lu bener nggak sih balik ke jalan gue tes, misalkan ada pasangan diputerin lagi hatinya tapi lu tetap baik, tapi lu tetap sholat, tapi lu tetap sedekah, tapi lu tetap zikiran. Nah coba sampai akhirnya kayaknya ini bener dia balik ke jalan gue. Aku nggak bisa kasih perumpamanya tapi analoginya seperti itulah ya. Aries di tahun 2025 Aries lebih spiritual pastinya, dan jadi jadi manusia kesayangan Allah dan alam semesta, karena dia vibrasinya atau getaran energinya tuh udah selaras dengan alam semesta. Apa yang dia mau dia bisa dapat. Kuncinya tidak toksik ya. Aries tuh tipe orang yang dia diomongin tuh bodo amat, tapi ketika itu fitnah, wah jangan, lu hati-hati aja deh. Dia kalau diomongin begini buat sekarapmu gitu ya. Kayak apa? Bionya Chef Arnold. Tapi kalau itu fitnah, abis kau. Aries tahun 2025. Aries tuh orangnya tipe cuek dan bodo amat, tapi ketika itu nggak baik, itu contohnya fitnah, dikejar loh. Oke, ada Queen of Swords, Two of Swords. Aries menjadi sosok seseorang yang tempatnya, jadi mungkin ada beberapa dari Aries yang dihantam isi kepalanya zaman dulu ya. Sekarang tuh benar-benar jadi kekuatannya Aries, dan cuman Aries nih tinggal maunya pakai atau enggak gitu ya. Aries kadang ada rasa bimbangnya juga sih. Ketika misalkan ada yang gak baik, Aries langsung bikin border tuh, kadang dia perang batin sama diri. Gila ya, kok gue bisa kayak gini, ini kan nyakitin dia. Tapi kalau dulu mungkin gak enakan, kalau sekarang enggak. Aries gak berpikir itu
daripada gue kejadian, mendingan gue mencegah ya daripada gue mengobati. Aries lebih ke situ. Dan Aries lebih berani sekarang, lebih nggak enakan aja, lebih bodo amat dengan lo mau enak atau enggak. Kalau dulu kan Aries tuh tipe orang yang nggak enakan, iya-iyaan aja, people pleaser. Tapi sekarang enggak, bodo amat gitu, daripada gua misalkan dimanfaatin atau, karena Aries nih udah banyak banget kan yang dizolimin orang ya. Aries di tahun 2025 akan banyak banget pilihan ya, kan banyak banget pilihan. Iya, dengan semua kejadian yang ada di Tower muncul lagi, Aries lebih bertanya ke dalam diri. Bahkan Aries sekarang nanti dia tanya sama Allah dulu gitu, baik atau enggak di kerjaan. Nah, rezeki Aries luar biasa walaupun Aries sendirian ya. Atau Aries akan ketemu dengan orang yang dia lebih kaya raya. Ya, Aries juga lebih jadi sosok seorang yang lebih sabar, simpati, empati, walaupun sebenarnya banyak banget pertentangan di dalam Aries nih. Personal brandingnya tuh luar biasa ya. Orang tuh ngeliat Aries tuh kayak, padahal bajunya biasa aja, tapi Aries tuh keren, kelihatan mahal. Aries di mata orang tuh kayak duitnya banyak aja, padahal mereka nggak tahu di dompet itu mungkin sisa 5.000 tapi Aries tuh nggak berisik ya kan. Ya Allah, gimana nih duit gue sisa 5.000, duit aku sisa 5.000, adalah bodo amat gitu. Toto ada aja rezeki. Apa yang Aries mau tuh Aries dapat dulu ya. Nah, seiring berjalannya waktu, Aries tersadar ketika apa yang gue dapat itu apa sih timbal baliknya buat Tuhan, buat Allah. Oh iya, Allah tuh nggak minta timbal balik loh, karena Allah tuh nggak butuh kita yang butuh. Tapi Aries tersadar Allah nggak pernah minta apa-apa, tapi gue tahu nih Allah cuma pengen kita hidup di jalannya Dia. Jadi Aries bener-bener back to Allah banget. Yang aku rasain, makanya kebanyakan dari kalian yang nonton ini orang-orang yang terbangkit spiritualnya. Itu yang aku rasain ya. Banyak yang akan datang ke Aries untuk minta tolong dalam hal uang, tapi Aries juga tahu mana orang yang harus dibantu, mana yang enggak. Karena ya itu tadi, dulu banyak makan asam garam menghadapi orang yang manfaatin kayak gitu, yang ada udang di balik batu, dan ada yang menawarkan perasaan nanti sama Aries. Oke. Itu yang aku rasain. Ya, ada pernikahan dengan orang yang seimbang sayangnya ya, karena Aries tuh tipe orang yang maunya sama-sama, saling mengasihi, saling menyayangi, saling membantu gitu ya. Dan Aries akan menarik lagi rodanya ke atas. Ini masa jaya Aries setelah Aries ditempa bertubi-tubi ya. Aries hidup dari nol, mulai lagi dengan pasangannya ataupun sendiri dengan dirinya, karena Aries tahu pengkhianatan itu sangat berat, sangat luar biasa, dan bahkan Aries dimanfaatkan bertubi-tubi dalam hal uang ya, luar biasa. Dan yang aku rasain ya, banyak mantannya Aries tuh yang menyesal. Jadi ketika kita mau lihat nih dalam hubungan rumah tangga, ketika mantan kita tuh pingin balikan, itu tandanya kita orang yang baik. Tapi ketika mantan kita itu nggak mau balikan sama kita, itu kita tandanya bukan orang baik ya. Dan biasanya nih Aries ya berkonflik dengan satu orang, tapi banyak yang benci sama dia diem aja, banyak yang benci. Kenapa? Karena hasutan. Bukan karena Aries itu nggak baik, tapi karena kita berkonflik dengan satu orang dan orang itu ngajakin orang banyak, karena dia nggak berani melawan kita sendiri. Aries tuh nggak butuh circle ya. Aries tuh bisa menghadapi sendiri. Aries nggak butuh masa, Aries hadapin sendiri ya kan. Dan Aries nggak peduli gitu dengan orang-orang yang jadi flying monkey gitu loh ya kan. Tapi Aries bener-bener ngadepin sumbernya ya gitu. Oke, makanya Aries nih tahun ini kekuatannya lebih full power banget, aku ngerasainnya. Be careful aja sama Aries. Dan ini masih tahun pembayaran karma dari Juni 2023 sampai akhir tahun 2025, dan ini masa kejayaannya Aries. Jadi Aries pergunakan masa-masa ini dengan luar biasa ya, untuk membantu orang-orang sekitar kamu yang memang layak untuk dibantu
ya. Oke, sekian readingannya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Untuk 11 zodiak lainnya nanti tunggu ya. Kalau kalian mau mendapatkan notifikasi baru setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request sama Juli, bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian terputus nonton di TokTok, kalian bisa ke platform merah sesuai dengan nama TokToknya. Ya, yang mau private reading boleh, yang mau order garam boleh, yang mau terapi juga boleh. Ya, kita ketemu lagi next di readingan berikutnya. Dah.